Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat semua di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai calon ibu kota negara. Mengapa calon walaupun sudah ditetapkan di Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara wilayahnya, tetapi karena memang undang-undangnya masih dalam bentuk draft, belum diundangkan, maka saya masih menyebutnya calon ibu kota negara yang baru. Nah, seperti kita tahu bersama, Jakarta akan pindah ke ibu kota negara yang baru, mengambil tempat di Provinsi Kalimantan Timur, atau lebih tepatnya lagi akan mengambil sebagian wilayah Kalimantan Timur. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang lokasi ibu kota negara yang baru, kita pada bagian ke-1 ini akan melihat perpindahan ibu kota negara yang ada di dunia. Ya. Perpindahan ibu kota negara yang ada di dunia. Saya coba berikan beberapa sampel negara yang melakukan pemindahan ibu kota, agar kita memiliki gambaran seperti apa pemindahan ibu kota tersebut. Sedangkan nanti di bagian kedua dari video ini kita akan coba bahas tentang untung ruginya, plus minusnya, ditinjau dari banyak sudut, banyak sisi. Ya. Nah, yang pertama saya akan coba mulai lebih dahulu dari Jonggol, ya. Jadi sekali lagi Jonggol ini sempat menjadi target pemindahan ibu kota negara di masa Orde Baru, bahkan di masa Orde Lama, di masa Presiden Soekarno, itu juga sudah ada wacana untuk pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Pada saat itu Palangkaraya masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang Palangkaraya ini sudah menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Nah, kita akan coba mulai dari Palangkaraya yang sempat dicanangkan. Ya. Ini adalah kantor gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yang sempat dahulu di era Presiden Soekarno ingin diwacanakan untuk jadi ibu kota baru. Ya. Kemudian tidak jadi, kemudian bergulir lagi di era Orde Baru. Di era Orde Baru di masa Presiden Soeharto, itu di daerah Jonggol inilah rencananya ibu kota baru dipindahkan dari Jakarta. Ya. Jadi sudah cukup lama juga wacana ini, dan bahkan kepres, kalau tidak salah, kepres tentang pemindahan pengelolaan area di Jonggol ini juga sudah dikeluarkan pada saat itu, walaupun secara spesifik peruntukannya untuk ibu kota baru pada saat itu belum, ya. Tetapi ternyata gagal, banyak hal penyebabnya gitu ya. Nah, jarak antara Jakarta sebenarnya ke Jonggol ini mungkin hanya sekitar 1 jam perjalanan. Ini masih area Jabodetabek sebenarnya, tidak jauh dari Bogor ya, masuk wilayah Bekasi kalau tidak salah sekarang.
Eh, itu sedikit mengenai Jonggol. Jadi bukan hal baru, ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan beralih lagi. Kalau tadi di Jonggol, saya akan coba beralih ke negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia ini juga pernah memindahkan ibu kotanya, yakni dari Kuala Lumpur menuju Putrajaya, ya. Nah, Putrajaya ini sebenarnya sama seperti kondisi sekarang di Kaltim. Jadi lahan Putrajaya itu sebenarnya lahan seluas 46 km persegi berupa lahan sawit. Ya, jadi bukan perumahan tetapi lahan kebun sawit, ya. Kemudian dibangun tahun 94 mulainya, menghabiskan biaya sekitar 85 triliun rupiah. Putrajaya resmi dijadikan sebagai pusat pemerintahan Malaysia di tahun 1999. Jarak antara Putrajaya, Kuala Lumpur, ibu kota yang lama, ke Putrajaya itu sekitar 45 menit. Namun pada tahun 2012 saat saya berkunjung dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu memakan waktu lebih kurang 1 jam. Ya. Tetapi konon katanya sekarang sudah 45 menit atau bahkan kurang dari 45 menit. Mungkin ada penambahan jalur tol dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis perkembangannya, tetapi seperti itulah, ya. Berpindahnya tidak jauh. Hanya jarak sekitar 45 menit dari ibu kota yang lama. Kemudian ini adalah istana negara, ya, istana negara yang biasanya kalau Bapak Ibu berkunjung ke Malaysia ini biasanya akan foto-foto di depan gedung ini. Kemudian Putrajaya kalau dilihat tidak terlalu jauh. Nah, inilah konsep Putrajaya itu berada di areal sungai. Ya. Jadi ada sungai yang membelah kota. Jadi tata letaknya sudah sangat bagus, ya. Memang dirancang seperti kota satelit di sisi Kuala Lumpur. Ya. Kemudian selain Malaysia, negara tetangga kita, ini pindahnya tidak terlalu jauh, ya. Saya akan menuju ke Australia, lebih dekat lagi di benua Australia, ya. Kita ke Australia. Australia ini juga pernah memindahkan ibu kota, ya, dari Sydney ke Canberra, ya. Sydney ini di pesisir, Canberra ini juga di pesisir. Nah, jaraknya itu sekitar 286 km antara Sydney dan Canberra, sekitar 3,5 jam perjalanan, ya. Dan Canberra ini cenderung tenang, tidak ramai seperti kota mati bahkan. Tetapi karena memang ketenangan itu karena dia adalah ibu kota pemerintahan, ya, murni. Tetapi itulah sebenarnya kelebihannya. Kekurangan itu menjadi kelebihan dari ibu kota Canberra ini, sehingga mungkin pemerintahan bisa fokus, tidak terganggu dengan hiruk pikuk perekonomian. Jadi letaknya sekali lagi, kalau Sydney di pesisir, di Opera House yang mungkin Anda kenal gedungnya, dipindah ke kalau dilihat masih di pesisir juga, tidak terlalu jauh di Canberra, masih wilayah pesisir Canberra ini, ya. Artinya tidak terlalu jauh dari bibir laut, ya. Padahal benua Australia sendiri ini
kalau kita mau menghitung dia harus posisi ibu kota dengan pertimbangan harus berada di tengah, maka sebenarnya letaknya bukan di Canberra ya. Karena kalau di tengah tentu letaknya yang paling tepat itu di tengah-tengah benua Australia, itu ada pegunungan. Kalau kita lihat, jadi mungkin posisinya di sini ya, di tengah-tengah Australia. Jadi jauh sekali sebenarnya dari pusat center of island gitu ya, pusat dari pulau itu jauh. Kenapa? Karena Canberra, Sydney di sini, kemudian Canberra di bawahnya. Dan ini relatif lebih baik menurut perhitungan Australia pada saat itu. Nah, kita berangkat lagi ke negara lain, yakni Amerika. Ya, Amerika ini juga pernah memindahkan ibu kota yang dahulu dari New York. Ya. Ini pesisirnya juga New York di sisi benua Atlantik. Jarak antara New York ke Washington DC, DC ini distrik Columbia. Waktu itu masuk di distriknya Columbia, Washington sebelum menjadi ini ya. Kemudian New York itu berperan sebagai ibu kota hanya selama 5 tahun. Dari 1785, ya abad ke-17 hingga 1790. Dengan lahan luas 176 km, resmi pindahnya itu di abad ke-18 awal. Jarak antara New York ke DC itu 228 km atau sekitar 3,5 jam perjalanan. Jadi masih satu daratan, ya. Masih satu daratan. Nah, jadi kalau kita lihat ini New York, Anda kenal mungkin World Trade Center, ya. 911 gitu ya. Kemudian dari sini di pesisir benua Atlantik, kalau dilihat itu di benua Atlantik, pindah juga ke DC juga masih di pesisir benua Atlantik, ya. Tidak juga pindah ke pusat benua Amerika. Ya, kalau di sebelah, jadi ini letaknya di sebelah timur. Kalau di sebelah selatan ada California, pesisirnya itu di Pasifik ya. Di Pasifik. Mereka lebih memilih di sebelah timur. Jadi di sebelah barat itu California ya. Sebelah timur itu benua Atlantik. Jadi ini Eropa ya, berbatasan dengan Eropa. Kalau yang di sebelah barat berbatasan dengan Asia ya. Berbatasan dengan Asia. Mungkin pertimbangannya lebih aman berbatasan dengan Eropa daripada dengan Asia pada saat itu. Oke. Jadi kalau dilihat memang DC itu sekali lagi berada di benua Atlantik, ya. Berada di benua Atlantik. Jadi ini di benua Atlantik berbatasan
mungkin lebih jelas. Kalau pilihannya gitu ya, kalau pilihannya adalah ini ya, nah ini kalau pilihannya harus ibu kota negara harus berada di tengah-tengah gitu ya, harus berada di tengah-tengah sebuah negara, maka mestinya ibu kotanya bukan di bukan di sini ya, bukan di New York, bukan di apa namanya DC, juga bukan di California, San Francisco yang berbatasan dengan Pasifik gitu ya, mestinya berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tengah-tengah pusat Amerika itu lebih kurang berada di sekitar Kansas atau Colorado, di Denver. Dan ini dari sisi keamanan tentu jauh lebih bagus. Kenapa? Denver ini wilayah dataran tinggi, pegunungan ya. Dataran tinggi, makanya di sini ada putih-putih ini banyak salju abadi sebenarnya di daerah ini. Penduduknya penduduk pribumi asli Amerika ya, suku Indian itu ada banyak di daerah-daerah pegunungan-pegunungan seperti wilayah Colorado dan Kansas ini. Kebetulan saya pernah berkunjung ke Denver ini, dan untuk menjadi ibu kota di pusat sebenarnya bagus sekali, aman di tengah-tengah benua Amerika sebenarnya ya. Dan lahan, kemudian bandara sangat besar sekali, bahkan mungkin lebih besar dari yang di San Francisco ya, yang di San Francisco. Dan itu kalau pilihannya di tengah, tetapi tetap pilihannya ada di DC, Washington. Kalau ke kanan mereka berbatasan dengan Eropa gitu ya, mereka berbatasan dengan Eropa. Tetapi kalau di kiri ke arah barat mereka berbatasan dengan Asia. Asia. Oke, nah sekarang setelah dari Amerika, sekali lagi itu masih satu daratan. Kita akan coba lihat negara lain, ya. Apa negara lain itu? India. Saya coba ke India. India ini sudah pernah berpindah juga dari Kalkuta menuju New Delhi atau Delhi yang baru. Ya, sebenarnya New Delhi dan New Delhi itu sebenarnya satu wilayah yang sama, bahasa mudahnya ya pemekaran lah mungkin ya. Itu terjadi di tahun 1911, prosesnya sampai 1931 Kalkuta berpindah ke New Delhi ya. Jaraknya 1673 km. Ini kalau jalan darat sekitar 25 jam lah kira-kira ya, sekitar 25 jam dari Kalkuta ke India, New Delhi. Kalkuta ini berada di pesisir juga ya. Jadi kalau kita lihat Kalkuta itu berada di pesisir India, hampir berbatasan dengan Myanmar kalau tidak salah, berbatasan dengan Myanmar. Waktu itu kenapa dipindah? Pertimbangannya sebenarnya bukan karena kepadatan penduduk Kalkuta sendiri, tetapi Kalkuta ini kalau nggak salah waktu itu sedang terjadi perang ya, dan banyak pertimbangan kolonialis gitu ya, akhirnya berpindah ke tengah. Sebenarnya New Delhi ini tidak persis di tengah, malah lebih ke sebelah utara, India sebelah utara. Jadi New Delhi itu awalnya sebenarnya masuk di wilayah negara bagian Uttar Pradesh ya. Nah, itu perpindahannya sangat jauh sekali, tapi juga bukan di tengah, tapi lebih ke utara. Ini negara bagian Uttar Pradesh ini tidak jauh berbatasan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet ya. Tajikistan, Pakistan, Turkmenistan yang Tantan itu ya. Kenapa dipindahkan ke sini? Menurut
informasi kemungkinan besar karena memang New Delhi atau Delhi yang lama mungkin itu adalah segitiga emasnya India sebenarnya. Segitiga emasnya India itu kan Agra, Jaipur, New Delhi. Ya. Jadi itu segitiga emasnya India, diletakkan di sana ibu kota negara. Ya. Diletakkan di sana dan cukup tertata. Jadi seperti halnya di kawasan Monas, Jakarta, itu banyak kedutaan besar di kawasan Monas. Nah di India, itu kedutaan besar, termasuk kedutaan besar Indonesia, itu berdekatan dengan kedutaan besar lainnya. Ya. Jadi komplek kedutaan lah bahasanya seperti itu, komplek pemerintahan. Jadi kalau ingin dilihat, kita coba lihat ya, New Delhi. Jadi New Delhi ini kalau dilihat itu adalah segitiga emas. Ya. Jadi segitiga emasnya India, New Delhi, Agra, Jaipur. Jadi Anda penikmat film-film Bollywood, ya, itu banyak mengambil lokasi di 3 daerah ini, New Delhi, Jaipur, Agra. Agra ini tempat di mana Taj Mahal itu berada, ya. Makam permaisuri Mumtaz Mahal itu berada di daerah Agra ini, ya. Nah, Jaipur ini juga banyak terkenal sebagai contoh, ini di Rajasthan, masuk bagian Rajasthan ya, negara bagian Rajasthan. Kalau New Delhi-nya itu masuk bagian Uttar Pradesh sebenarnya, atau berdekatan lah karena dia diliputi, ya, diliputi wilayahnya. Nah, inilah yang membuat dipindah ke Delhi karena mungkin relatif lebih aman, ya. Dan memang Delhi, Uttar Pradesh ini daerah tua, ya. Jadi usianya udah ribuan tahun sebenarnya ketimbang daerah India yang lain. Jadi segitiga emas inilah yang menjadikan alasan kenapa New Delhi itu dijadikan ibu kota India, mungkin salah satu alasannya. Di samping memang dari sisi keamanan, ya, dari sisi pengamanan, keamanan jauh lebih baik, ya, untuk India ketika berada di Uttar Pradesh. Jaraknya sekali lagi cukup jauh, 1.600-an kilometer, ya, sekitar 25 jaman. Dan India cukup cantik, cukup menarik, walaupun penduduknya padat, penduduk miskinnya banyak, tetapi sebenarnya India ini adalah negara maju, ya. Jadi India ini sebenarnya bukan negara terbelakang, India ini negara maju yang harus diperhitungkan. Jadi kalau ingin kunjungan, ingin studi, mestinya sekali-sekalilah ke India. Kenapa? Karena India ini negara maju yang paling dekat kultur budayanya itu dengan Indonesia. Dari sisi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, India beberapa kali lipat dari Indonesia, yang mencapai 2 miliar gitu ya. 4 kali lipat penduduk Indonesia, bahkan lebih. Ya, bukan 4 kali lipat, berapa kali lipat. Indonesia masih 300-an juta sekian, ya. Dia udah mungkin 6-7 kali lipat, ya, penduduk India. Jadi paling pas, ya, kalau ingin studi ke India tentang banyak hal. Dia adalah negara maju walaupun banyak penduduk miskinnya. Kenapa? Buktinya adalah mungkin dia satu-satunya negara yang dikatakan orang terbelakang, tetapi dia punya stasiun untuk memberangkatkan pesawat ulang-alik sendiri. Berbeda dengan yang lain, bahkan Jepang dan Korea Selatan sekalipun tidak memiliki stasiun untuk memberangkatkan pesawat luar angkasa, ya, untuk memberangkatkan satelit. India punya. Itu salah satu ukuran kenapa dia kita sebut sebagai negara maju sebenarnya. Oke, kita tidak membicarakan India.
Karena ketika Anda ke India, Anda akan ingin balik lagi ke sana, ya. Luar biasa India. Nah, selanjutnya dari India kita akan ke Brazil. Sama, Brazil ini juga pindah, ya. Pindah ibu kota negara bahkan sampai 3 kali. Yang pertama itu awalnya di Bahia. Bahia ini salah satu provinsi di India, negara bagian di Brazil. Ibu kotanya itu ibu kotanya lupa saya. Salvador. Nah, ini ibu kotanya Salvador, ya. Jadi dulu Brazil itu ibu kotanya ada di Salvador, ya, di Bahia. Kemudian pindah ke Rio de Janeiro dan terakhir pindah lagi ke Brasilia. Jadi Brasilia itu berjarak sekitar 1160 km atau sekitar 15 jam perjalanan dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Nah, Brasilia ini letaknya persis di tengah Brazil, ya. Jadi berpindahnya itu 1160 km. Kalau dihitung Indonesia itu artinya jarak dari Banten, Provinsi Banten di Pelabuhan Merak, ya, Pelabuhan Merak Banten sampai dengan Pelabuhan Banyuwangi di Jawa Timur. Itu jaraknya sekitar 1100-1200 km. Jadi perpindahannya sejauh itu. Nah, ini Salvador, ya, El Salvador di Bahia. Kemudian ini letaknya di pesisir, ya, di pesisir Brazil. Kemudian pindah ke pesisir juga masih di Rio de Janeiro. Nah, Rio de Janeiro ini juga sama kepadatannya di pesisir juga, nih bandaranya juga di tepi laut. Kemudian berpindah ke tengah hutan belantara Brazil, tepatnya di daerah Brasilia. Jadi Brasilia ini datar, ya, daerah datar di pusat ibu kota yang baru ini sehingga lebih mudah diolah, ya. Jadi ini adalah ibu kota baru Brasilia yang sudah tertata, teratur, rapi, yang sudah jadi, ya, yang sudah jadi di Brasilia. Nah, konsep Brasilia ini yang mungkin paling mendekati sebenarnya dengan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, karena persis berada di tengah negara, ya. Kalau ukurannya itu, maka pendekatannya ada Brasilia. Tetapi semua yang berpindah tadi itu berada dalam satu daratan. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi semua berada dalam satu daratan. Nah, tantangan terbesar Indonesia adalah memindahkan negara ibu kotanya berbeda daratan. Yang satu berada di Pulau Jawa, yang satu berada di Pulau Kalimantan. Nah, seperti apakah IKN di Pulau Kalimantan ini? Kita akan coba lihat IKN di Pulau Kalimantan sekilas. Kalau plus minusnya nanti kita akan bahas di bagian kedua, apakah menguntungkan bagi rakyat Kaltim atau tidak, itu di bagian kedua akan kita bahas. Kita akan coba lihat IKN Kaltim. Nah, ibu kota negara baru yang di Kaltim ini mengambil tempat di 2 kabupaten dan menggabungkan 2 kecamatan. Kecamatan yang pertama itu adalah Kecamatan Sepaku, itu luasnya 1172 km. Kecamatan kedua itu Samboja, 1045 km. Nah, Sepaku ini sendiri luasnya 35% dari induknya, yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi PPU ini akan kehilangan 35% wilayahnya, akan masuk dalam provinsi baru nanti, ya.
Jadi Sepaku ini akan masuk di provinsi baru yang belum ada namanya, IKN itu. Kita sebut saja nama provinsinya adalah Provinsi Borneo. Jadi Provinsi Borneo nanti itu akan total luasnya adalah 256.180,87 hektar. Itu luasnya. Dan itu mengambil luasan Sepaku, Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja ini dijadikan satu. Ya. Itu pun masih kurang. Maka nanti akan diambilkan beberapa kecamatan lain yang mengarah ke kawasan lindung sepertinya. Gitu ya. Nanti akan kita bahas di bagian akhir. Itu total semua. Ya. Jadi memerlukan 256.180,87 hektar. Oke, kita start. Jika Anda ingin berkunjung ke Kaltim, ada 2 pintu masuk kalau dari udara. Ya. Pertama melalui Samarinda, ada bandara baru namanya Bandara APT Pranoto. Dari Bandara APT Pranoto, ini letaknya di sebelah utara, ya, di sebelah utara mengarah ke Kota Bontang. Dari bandara ini Anda ke Kota Samarinda itu sekitar 45 menit sampai 60 menit. Ya. Kita akan coba berangkat dari bandara ini menuju Kota Samarinda. Nah, ini kita coba ambil pusatnya di sekitar kantor gubernur. Ada Masjid Islamic Center Samarinda terluas di, konon katanya luasnya ini terbesar di Asia Tenggara. Ya, berada di tepi Sungai Mahakam. Ini berada di pusat kota Samarinda. Kemudian kita coba berangkat ke wilayah ibu kota negara. Nah, tentu kita melalui tol. Sekarang sudah ada tol Balikpapan Samarinda. Sudah operasi beberapa tahun yang lalu. Masuk tol ini sampai simpangan pintu tol keluar Samboja itu sekitar 45 menit sampai 60 menit dengan kecepatan 90-100 km per jam, maka akan sampai di kecepatan tersebut. Tapi sekali lagi tidak disarankan, kenapa? Karena memang kontur jalan tol Balikpapan Samarinda ini tidak memungkinkan untuk lebih dari kecepatan 80 km per jam. Ya, kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan teknis, termasuk karena tidak menggunakan aspal, masih cor. Ya. Nah, dari gerbang tol Balsam segmen Samboja ini, kita akan masuk ke wilayah yang disebut dengan wilayah Sepaku. Ya. Nah, kita akan masuk dari tol ke simpang. Jadi di sini tidak jauh dari tol Balsam itu ada simpang 3 menuju Petung. Ya. Simpang 3 menuju Petung. Nah, dari simpang 3 Petung ini menuju ke Penajam Pasir Utara, ibu kota Penajam Pasir Utara di Penajam itu jarak perjalanan darat sekitar 2,5 sampai 3 jam, ya, 2,5 sampai 3 jam perjalanan darat dengan kondisi 80% itu bagus jalannya dan sekitar 20% itu agak sedikit bermasalah, rusak, ya. Tapi sekarang mungkin jauh lebih baik lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi channel YouTube. Ini simpangnya, ya, simpang jalan penampakan Jalan Samboja Sepaku Petung yang saya katakan tadi. Ini tahun 2018 akhir, ya, tahun 2018 akhir penampakannya seperti ini. Nah, jalannya sudah cor, jadi 80% itu sebenarnya udah bagus. Sebelum ada wacana pemindahan itu sebenarnya sudah dicor, ya. Jadi praktis sebenarnya hanya menemui beberapa jalan semacam ini, kerusakan jalan turun. Ada beberapa yang memang cukup parah, ya, beberapa persen. Itu gambaran dari jalan Sepaku ini, ya. Melewati beberapa daerah, banyak cor sudah sebenarnya, saya katakan tadi 80%.
Nah, ini termasuk daerah-daerah yang rusak jalannya. Oke, itu sedikit jalannya, silahkan Anda nanti cek sendiri kalau ingin menikmati bagaimana jalannya. Nah, di sisi sebelah kanan jalan inilah sebenarnya lokasi pusat pemerintahan, pusat ibu kota negara itu. Nanti kita akan lihat di peta. Saya akan lanjut ke Bukit Bengkirai. Nah, tadi saya katakan wilayah ibu kota negara ini sepertinya akan mengambil, bahkan mungkin melikupi hutan raya Bukit Soeharto, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang di dalamnya ada seperti taman wisata Bukit Bengkirai ini. Kemudian juga di sebelah sisi Kecamatan Sambojanya nanti itu ada perlindungan marga satwa ya, Suaka Marga Satwa untuk beruang madu. Kemudian di sisi Teluk Balikpapannya itu ada hutan lindung Sungai Wain. Di sana habitat bekantan juga gitu ya. Dan beberapa spesies flora maupun fauna itu melikupi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini. Ya. Oke, saya lanjut dari kawasan Bukit Bengkirai kita menuju ini adalah wilayah ya, ibu kota negara. Jadi ini Penajam Pasir Utara berbatasan dengan Balikpapan, terpisah Teluk Balikpapan, kemudian Samarinda itu ya di sebelah atasnya lagi. Kemudian Kecamatan Sepaku, ini lokasi pusat dari ibu kota negara. Di prediksi titik 0 IKN itu juga berada di Kecamatan Sepaku. Nah, kemudian di sini ada jembatan Pulau Balang. Ini sudah jadi, tetapi belum tembus jalan penghubungnya. Karena sekali lagi ini terkait dengan kawasan lindung. Terkait dengan kawasan lindung yang menyebabkan terhambatnya. Begitu juga jalan tol. Ini beberapa segmen sebenarnya masih belum 100% karena memang bersinggungan dengan kawasan lindung, walaupun beberapa sudah beralih fungsi menjadi hutan produksi. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah Kecamatan Sepaku. Ini adalah Kecamatan Sepaku dan prediksi titik 0 itu ada di sini. Ada di sini. Nanti ada lebih detailnya lagi. Ini adalah Kecamatan Sepaku. Kecamatan Sepaku ini berada di wilayah Penajam Pasir Utara. Jadi kalau kita lihat wilayah Penajam Pasir Utaranya itu seperti ini. Ini Kutai Kartanegara ya. Ini wilayah Kutai Kartanegara. Jadi dia bersinggungan Sepaku itu dengan wilayah Kutai Kartanegara atau beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kutai Kartanegara seperti Jonggon, Luakulu, dan Samboja. Ya. Nah, kita akan masuk, ini adalah Kecamatan Sambojanya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini Kecamatan Sepaku, ini Kecamatan Samboja. Dua wilayah ini digabung untuk membentuk ibu kota negara. Tetapi itu pun belum cukup, sehingga nanti akan diperluas ke sisi sebelah utara, atau mungkin sebelah utara ya, sisi sebelah utara, mendekati wilayah kota Samarinda dan kota Tenggarong atau kota Kecamatan Luakulu ya di Kutai Kartanegara. Jadi dia akan mendekati ke sana. Kemudian ini ada prediksi titik 0 IKN-nya. Di prediksi titik 0 IKN itu berada di wilayah Sepaku ya. Dan wilayah ini sebenarnya perbukitan ya. Tidak ada gunung tinggi, yang ada perbukitan dan semuanya adalah areal lahan perkebunan ya, areal lahan perkebunan yang sebagian besar kalau tidak salah hak kelolanya ada di PT ITCI kalau tidak salah ya. Yang Sepaku ini hutan tanaman industri ya, HTI.
Ini prediksi titik nolnya dari jalur utama. Ini jalur utamanya. Ini jalur utama dari Samarinda atau dari Samboja, simpang Samboja menuju ke Penajam Pasar Utara ini. Jadi ada simpangan, disinilah jalur utamanya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke, ini tidak beberapa jauh, mungkin dari pusat titik nol tadi, itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam mungkin perjalanan, sekitar 1 jam perjalanan ke PPU, kantor Bupati PPU ya, di Penajam, sekitar 1 jam lah perjalanan dengan kondisi jalan sekarang, lebih 1 jam. Kemudian saya akan lihatkan lagi wilayahnya. Sekali lagi itu berada di pesisir ya. Nah ini jembatan Pulau Balang. Jadi jika jembatan Pulau Balang ini, jalan penghubung jembatan ini sudah bisa tembus nanti operasional, maka dari Penajam Pasir Utara itu tidak melalui penyeberangan feri lagi, tetapi sudah bisa melewati jembatan ini. Ya. Nah di sini Teluk Balikpapan di bawahnya. Jadi nanti ibu kota baru itu salah satu sumber airnya berasal dari Teluk Balikpapan ini. Dan sekali lagi Teluk Balikpapan ini menjadi incaran para pencari tanah dari luar daerah. Bahkan konon katanya sudah banyak yang plotting. Bahkan saya sempat ketika di Jakarta ada melihat satu billboard hunian untuk di daerah Teluk Balikpapan ini. Luar biasa ya. Kemudian ini adalah Pelabuhan Karyangau. Di Pelabuhan Karyangau ini ada pelabuhan feri dari Balikpapan menuju ke Penajam. Ya. Ibu kota dari Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara itu melalui sini. Ya. Karena kalau harus melalui jalan darat itu dari Balikpapan sekitar 3,5 jam ke Penajam. Tapi kalau melalui feri itu antara 45 sampai 1 jam itu sudah bisa sampai di Penajam, ibu kota dari Penajam Pasir Utara. Jadi untuk ke ibu kota yang baru, Anda harus melalui wilayah Penajam Pasir Utara, baik dari wilayah Kalimantan Selatan juga akan melalui Penajam Pasir Utara. Kalau yang dari arah Bontang, Samarinda, itu harus melalui Tol Balsam sampai simpang Samboja ya. Begitu juga yang Balikpapan. Nah, kemudian ini adalah Kota Balikpapan. Nah, Kota Balikpapan ini di sebelah atas ya, di sebelah utara atau mungkin sebelah barat ya, sebelah barat ini berbatasan dengan yang tadi. Jadi ibu kota negara itu diapit oleh Penajam Pasir Utara, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Nah ini posisinya di daerah titik nol ini. Nah ini wilayah di bawah ini adalah wilayah Balikpapan. Yang bagiannya itu tidak akan terikut ya. Nah ini adalah Teluk Balikpapan nih, daerah hulu sungainya itu tidak jauh dari ibu kota, titik nol ibu kota negara ini ada daerah titik nol di sini. Disinilah nanti spot paling bagus jika ingin berinvestasi ya. Dan Anda mungkin sudah tidak dapat lagi bagian karena memang sepertinya ini udah ada plotting-plottingnya area ini ya. Wallahu alam, kita tidak tahu, kita lihat saja nanti karena memang untuk dapat akses siapa yang sudah memiliki apa ini agak sulit ya. Nah,
Sekali lagi ini gambaran versi data yang saya miliki ya. Versi data yang saya miliki bisa saja salah, tapi paling tidak akan terlalu jauh dari ini karena didukung oleh beberapa data lain. Ya. Ini Bandara Sams, jadi di Kalimantan Timur ada 2 bandara, salah satunya Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, ini yang lebih besar lagi, sehingga untuk ke Kaltim bisa melalui 2 bandara ini, dari Balikpapan atau dari Samarinda. Nah, kemudian ini adalah pintu tol terakhir ya. Dari tol Balikpapan Samarinda ini adalah exit tol terakhirnya di tol Manggar. Ada 3 pintu tol exit tolnya, yakni di Samboja, kemudian di sebelum Manggar ini Samboja ujung ya. Persisnya saya kurang begitu paham karena belum pernah melewati ini, baru diresmikan. Jadi demikian gambaran tentang ibu kota baru, ya, di mana titik nolnya itu berada di Penajam Pasir Utara, atau lebih tepatnya lagi mengambil bagian dari Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja. Mungkin sebagai tambahan informasi, ini rilis dari Bappenas ya. Rilis dari Bappenas ini adalah wilayahnya. Jadi wilayah yang kuning ini berada di Kecamatan Sepaku sepertinya ya. Di Kecamatan Sepaku, jadi sebagian dari Kecamatan Sepaku itu merupakan wilayah inti seluas 5.600 hektar. Itu wilayah intinya ya untuk membentuk ibu kota baru. Jadi istana pusat intinya itu di sini yang kuning. Dan ini berada di wilayah Sepaku ya. Kemudian yang hijau ini adalah kawasan ibu kota negaranya. Jadi kawasan ibu kota negaranya ada di sini. Yang lebih luas lagi mungkin kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Kemudian wilayah kawasan perluasan ibu kota negara itu yang hijaunya lebih gelap. Ya. Ini tadi yang sampai dengan Samboja, kemudian wilayah lain seperti Luakulu, sebagian Jonggon mungkin, karena tidak tahu persis ini wilayahnya, kita hanya bisa memprediksi, mengira-ngira dari titik nol tadi. Ya. Nah, sebagai gambaran kita dapat pembanding yang ibu kota negara ini versi Bappenas, ini ada versi dari FWI ya, dari FWI. Saya akan perlihatkan versi dari FWI ini. Kalau Anda lihat, kecilkan dulu. Nah, versi dari FWI ini wilayah yang putih ini ya, wilayah yang putih ini adalah kota Samarinda. Jadi kota Samarinda itu dikelilingi Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian wilayah putih yang bawah ini adalah kota Balikpapan. Wilayah putih yang di sebelah barat ini adalah Kutai Barat. Ya. Dan yang di wilayah putih di sebelah selatan ini adalah yang bawah ya, ini adalah Kabupaten Pasir. Nah, yang diliputi warna hijau kotak ini meliputi wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Nah, lebih spesifik lagi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan. Di sini Kabupaten Penajam Pasir Utara, gambar sebelah kanan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang terblok kotak ini, itu adalah wilayah Kecamatan Sepaku. Sedangkan yang di sisi bawah, yang ada tulisan APL ini, ya, ini masuk wilayah Samboja. Ya. Tetapi masih kurang. Kenapa? Karena total lahan yang dibutuhkan itu 250.000 hektar. Sementara luas kedua kecamatan tadi hanya berkisar 1.100 km atau sekitar 2.000 ya, sekitar 200.000 hektar. Ya. Artinya masih kekurangan sekitar 50.000 hektar. Nah, 50.000 hektar ini sepertinya memang mengarah ke poin HP dan APL
artinya mengarah ke kota Samarinda dan mengarah ke kota Tenggarong, atau mungkin tidak sampai, terlebih tepatnya di Kecamatan Sepaku, Jonggon gitu ya. Nah, jadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini menjadi bagian dari provinsi baru nanti. Menjadi bagian dari provinsi baru yang belum ada namanya tersebut. Nah, yang jadi banyak pertentangan termasuk ini ada FWI, karena memang Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini terdiri dari kawasan lindung, kawasan cagar Suaka Marga Satwa juga, itu yang menjadi pertimbangan sebenarnya mengapa tidak banyak juga yang mendukung, artinya ada juga yang menolak areal ini. Kenapa? Karena memang arealnya mengambil wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, walaupun sebagian besar sebenarnya Bukit Soeharto ini baik itu di sisi barat Bukit Soeharto maupun di sisi selatannya itu sudah berubah menjadi hutan produksi ya. Sudah berubah menjadi hutan produksi, bahkan tambang di sisi kiri kanan hutan Bukit Soeharto ini. Nah, jadi demikian sedikit gambaran tentang ibu kota negara baru, di mana kalau dilihat di kotak ini posisinya berada di Penajam Pasir Utara, lebih tepatnya lagi di Kecamatan Sepaku. Ya. Sedangkan wilayah perluasannya itu meliputi sebagian dari wilayah yang lain. Dan ibu kota negara baru ini mengambil lahan seluas 250.000 hektar lebih kurang, mengambil tanah dari provinsi Kalimantan Timur. Jadi nanti provinsi yang baru ini yang kita sebut saja Provinsi Borneo itu seperti halnya Jakarta, dikelilingi oleh Jawa Barat. Ya, sebelum Banten pecah, sebelum pemekaran ada Banten, itu di wilayahnya meliputi wilayah Jawa Barat, dikelilingi wilayah Jawa Barat. Nah, sama halnya dengan ibu kota baru ini atau Provinsi Kalimantan Borneo ini, sebut saja seperti itu, merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Dia berada di tengah-tengahnya. Demikian sedikit gambaran tentang ibu kota negara yang baru. Di bagian part berikutnya kita akan coba bahas tentang plus minusnya dan apa sih yang diuntungkan dari IKN ini untuk Kaltim, atau jangan-jangan tidak ada yang diuntungkan sama sekali bagi warga Kaltim. Tetap di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.